Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali memasuki ibadah doa malam kita, Kamis 16 Juni 2022. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 385 yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari bacaan kitab Yosua 24 ayat yang 16 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu
Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 150 ayat yang pertama. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, yang senantiasa melindungi dan memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang menjadi ayat renungan bagi kami pada malam hari ini. Kiranya firman yang daripada-Mu dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih atas kebaikan yang Kau berikan kepada jemaat-Mu, atas pertambahan usia yang mereka rasakan, yaitu Inang Murni Boru Batubara, Nyonya SM Sihotang yang berusia 56 tahun, Saudara Kolose Eanggilon Panjaitan yang berusia 9 tahun, Amang Ramses Lingga yang berusia 62 tahun, Amang Tohonan Pardosi yang berusia 44 tahun, Amang Sontri Simbolon yang berusia 31 tahun, Inang Juniati Boru Simbolon Nyonya R.A. Simatupang yang berusia 37 tahun, Saudara Amang Hasudungan Sitorus yang berusia 55 tahun, Amang Marihat T. Simarsoid yang berusia 52 tahun. Kiranya Kau yang senantiasa memberikan mereka panjang umur, kesehatan dan kelancaran dalam kehidupannya Tuhan, agar bisa tetap memuliakan dan memuji nama-Mu. Sebentar kami akan kembali beristirahat di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami selalu agar kami bisa beraktivitas esok hari tanpa kekurangan satu apapun. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.